Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa kembali menjalankan salat maghrib berjamaah di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji sebuah kitab berjudul Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Dia berkenan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa menjadi bekal kita nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di bab birrul walidain, ya, atau berbakti kepada kedua orang tua. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, ana ingin evaluasi atau murojaah sedikit tentang materi yang telah kita bahas kemarin. Nah, kemarin, teman sekalian, ana sebutkan ada beberapa dalil dari Al-Quran. Ada beberapa dalil dari Al-Quran yang menyebutkan, Masya Allah, yang menyebutkan, yang mengaitkan antara tauhid dengan birrul walidain. Siapa yang bisa menyebutkan satu ayat saja? Padahal Syekh Sajjad. Masya Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Khudh hadha Syekh. Masya Allah, Sajjad ada langganan. Barakallahu fiik ya Sajjad. Al-Qur'annya mau diapain, dijual lagi atau dikasih? Atau udah dapat Al-Qur'an berapa? 2 atau 3? 2 kayaknya ya. Tapi kawan, itu diantara ayat dari Al-Quran yang menyebutkan atau yang menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan antara birrul walidain atau antara tauhid dengan birrul walidain. Pertanyaan kedua, kemarin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau ana sebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang amalan-amalan yang paling baik, yang bukan paling baik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sekurang-kurangnya ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Aidil. As-salatu ala waqtiha, birrul walidain, wa jihad fi sabilillah. Khudh hada. Bagi yang enggak dapat, ya. Barakallahu fiik. Bagi yang belum dapat, insyaallah di pertemuan akan datang. Mungkin hadiahnya bisa ditambah mungkin ya ikhwan, atau cukup 2 saja? Ditambah, baik. Insyaallah di pertemuan yang akan datang anak tambah insyaallah. Tapi ikhwan, sekarang kita melanjutkan pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq. Sebelum itu ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ana ingin mengingatkan kembali, terutama untuk diri ana sendiri dan juga teman-teman sekalian. Luruskan niat kita, perhatikan niat kita ketika belajar adab maupun akhlak. Ya. Kita mempelajari akhlak ini, kita mempelajari adab, mengikuti kajian yang membahas ahaditsul akhlak, hadis-hadis tentang akhlak. Itu bukan semata-mata karena takut ustaz, bukan karena takut musyrif, tapi kita harus sadar bahwa kita ini butuh, kita ini membutuhkan yang namanya siraman rohani. Terlebih lagi dalam masalah akhlak. Ya. Yang namanya akhlak dan ilmu itu dua-duanya penting ikhwan sekalian. Akan tetapi di antara keduanya yang paling penting adalah akhlak. Yang paling penting adalah adab. Percuma jika antum ilmunya setinggi gunung, setinggi langit, namun tidak memiliki akhlak. Seberapa cerdas sih kita sama Google? Secerdas-cerdasnya kita masih kalah sama Google, ya enggak? Antum paling, ya bukannya meremehkan, antum paling dalam tanda kutip. Ini kenapa? Antum dan kita semua ini mengetahui ilmu dalam masalah agama. Itu pun sedikit ikhwan. Nah Google, ngerti IPA, IPS, sejarah, ya, sejarah, kemudian apa lagi? Matematika mungkin, dan lainnya. Antum cari apapun di Google ada insya Allah. Tapi apakah Google memiliki adab? Ketika kita butuh, misalnya, tahu-tahu sinyalnya nggak ada, kita ketik sampai apa? Sampai pusing, sampai ya BAB pun ya nggak nyambung. Padahal kita lagi butuh nih, butuh ilmu, tapi Google nggak mau karena sinyalnya nggak ada. Sepintar apapun kita ikhwan, masih kalah sama yang namanya Google. Nah terus bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan dalam tanda kutip ini? Akhlak kita. Percuma jika akhlaknya buruk, jika ilmunya banyak tapi akhlaknya buruk. Lebih baik ilmunya sedang tapi akhlaknya itu bagus. Dan lebih baik jika ilmunya tinggi, akhlaknya tinggi. Seperti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, antum sebisa mungkin ilmu antum itu bagus, hafalan antum itu banyak, Al-Quran hadisnya, nahwunya, sorofnya, faraidnya misalnya. Akhlak antum juga diiringi dong. Jangan hanya ilmu antum yang bagus. Ya. Ketahuilah wahai ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Orang yang memiliki akhlak yang baik itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apapun. Ana ulang, orang yang memiliki akhlak baik dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apapun. Baik itu harta, ilmu, terus apa lagi? Jabatan. Dan ini realita ikhwan. Betapa banyak perusahaan yang menolak orang-orang pintar yang tidak memiliki etika, attitude, akhlak yang baik ketika daftar ke perusahaan. Dan betapa banyak perusahaan yang menerima orang yang ilmunya pas-pasan tapi akhlaknya sangat baik, sopan. Itu banyak ikhwan.
pasti akan dipertimbangkan masalah akhlak. Begitu pula di kampus kampus STDI waktu anak kuliah. Para dosen kami memperingatkan, mentanbih para mahasiswanya. Antum ini di sini untuk masalah nilai tidak perlu pusing, tidak perlu pusing, kata sebagian dosen. Perbaiki akhlak antum. Kami di sini menilai antum itu yang pertama adalah akhlak, bukan nilai antum. Hakadha ikhwan. Bahkan sampai di perguruan tinggi pun seperti itu. Itu masalah harta, dunia, jabatan. Nah, dengan ilmu juga sama ikhwan. Orang yang memiliki akhlak baik, adab yang baik, dia akan lebih mudah untuk mendapatkan ilmu agama. Bagi teman-teman sekalian yang mungkin susah untuk memahami pelajaran di kelas, susah memahami apa yang disampaikan oleh pemateri. Antum coba introspeksi diri. Apa akhlak anak ini sudah bagus ke teman, ke orang tua, ke guru? Sering ngerasani orang asrama, sering. Nah, itu termasuk akhlak yang buruk. Nah, itu mungkin salah satu hal yang menyebabkan kita susah untuk memahami, menghafalkan, menerima apa yang disampaikan oleh guru. Maka perhatikanlah akhlak kita. Akhlak yang baik, sedangkan ilmu yang pas-pasan itu masih mending. Karena seringkali orang yang memiliki akhlak baik, dia akan mudah menerima ilmu. Beda halnya dengan orang yang akhlaknya buruk. Dia seakan-akan kayak sudah cukup dengan ilmu. Sudahlah, saya sudah tahu. Jadi nggak mau menerima nasihat masukan, sehingga ini akan merusak suatu organisasi atau kelompok. Nah, di sana ikhwan sekalian, ada yang jauh lebih buruk. Ada yang jauh lebih parah dari dua golongan tadi. Apa itu? Wis ilmune langka, akhlaknya langka. Naudzubillahi min dzalik. Ini ya Allah, jangan sampai kita masuk ke golongan yang ketiga ini. Ilmu tidak ada, akhlaknya pun enggak ada. Apa yang dibanggakan dari dirinya? Apa yang akan dia jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Adab kepada guru enggak ada, kepada orang tua enggak ada, apalagi kepada teman sebaya seperti antum. Antum itu udah buat jambalan untuk dibully, naudzubillah. Padahal ilmunya enggak ada. Nah, akhlak yang mulia akan menutupi seseorang dari tidak memiliki ilmu. Antum bayangkan ikhwan, antum sering enggak jumpai teman antum yang ilmunya pas-pasan tapi akhlaknya sangat bagus? Antum lebih menghormati dia atau orang yang ilmunya tinggi tapi dia sombong, sok-sokan, kadang sok merendahin antum ketika di kelas? Antum milih mana? Yang ilmunya sedang lah tentu, akhlaknya baik. Bahkan sering nawarin antum ditraktir misalnya, ngomongnya sopan ke antum, nggak pernah membuli. Inilah pentingnya akhlak yang mulia. Dan di antara manfaat kita belajar ahaditsul akhlak, karyanya Syekh Abdul Razak hafizahullah, adalah untuk itu ikhwan. Ingat, luruskan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan kita itu tergantung niat yang kita berikan kepada Allah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap antum, setiap kita akan mendapatkan sesuai dengan yang kita niatkan. Kalau kita niat menghadiri majelis ini karena takut ustadz, takut musyrif, ya kita nggak dapat apa-apa, susah mempraktekkan ilmu yang dipelajari. Tapi kalau misalnya kita niat karena memang benar ingin mentajdid, ingin memperbarui diri kita supaya mendapatkan akhlak yang baik, insya Allah Allah akan memudahkannya. Baik, kita kembali ke kitab ikhwan sekalian, azzani Allah wa iyyakum. Di sini penulis mengatakan hafizahullah, wa qad qarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sadril a'malil ahabbi ila Allah baina as-salati allati hiya haqqullahi ala ibadihi. Hiya haqqullahi ala ibadihi. Wa birril walidaini. Nadhirul ayati allati sabaqat al-isyara ilaiha wallati qarana Allahu azza wa jalla fiha haqq
haqqal walidaini bihaqqihi. Ringkasnya ya kawan, di pertemuan kemarin kita membahas ayat yang mana ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya birrul walidain. Allah memerintahkan yang pertama apa? Tauhid. Allah memerintahkan yang pertama apa? Tauhid. Kemudian disandingkan dengan apa? Wabil walidaini ihsana. Allah menyandingkan antara tauhid, haknya Allah yang harus dilakukan oleh hamba, kemudian dengan birrul walidain. Tauhid dan birrul walidain disandingkan oleh Allah. Kemudian di hadis yang tadi, yang as-salatu ala waqtiha, birrul walidain wal jihad fi sabilillah, demikian pula disandingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Yang pertama, ke pertemuan kemarin tentang ayat. Allah menyandingkan tauhid dengan birrul walidain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadisnya, salat adalah salah satu amalan yang harus ditunaikan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya. Ini kan masalah tentang Rabb, tentang ada tauhid di sana, rububiyah, uluhiyah di situ di dalam salat disebutkan semuanya. Ini tentang kaitannya dengan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wabirul walidain, summa birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jadi terjemahannya tadi seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengaitkan antara haknya Allah dengan haknya kedua orang tua. Wa qad qaddama haqqal walidain 'alal jihad. Nih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan qaddama haqqal walidain. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan berbakti kepada kedua orang tua 'alal jihad daripada apa? Berjihad. Kemudian penulis menyebutkan wa hadza fihi tanbihun ila ishtirati ridahuma wa idnihima fil jihad. Dengan isyarat ini, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa birrul walidain lebih utama daripada jihad, maka ini adalah sebuah peringatan, fihi tanbih. Dalam hadis tersebut ada peringatan. Peringatan apa? Ila istirati ridahuma wa idnihima fil jihad. Kalau kita mau jihad harus dapat ridho dari orang tua dan izin dari kedua orang tua. Jadi atau meskipun semangatnya membara 45, pengen pergi ke Palestina, menggali kepala-kepala orang Yahudi, tapi kalau bapak ibu antum itu masih tahu antum di mana ya, orang tua antum lebih paham dengan keadaan antum. Kemudian orang tua antum tidak mengizinkan antum, ya udah antum di rumah aja. Berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada jihad. Beda halnya kalau orang tua antum mengizinkan, atau malah wis nang kok ning Palestina bae lah, nang omah ngrepoti bae. Suruh apa? Suruh jihad. Ya udah mangkat ya. Ngomongnya beras stok ya. Tapi kayaknya nggak ada ya. Orang tua yang seperti itu nggak ada. Nah, jadi intinya antum harus izin dulu kepada orang tua antum. Kalau orang tua kita udah meninggal gimana Ustaz? Ya udah, bismillah berangkat. Ada cita-citanya yang mau ke Palestina, ke Suriah misalnya? Ada? Masya Allah. Yassarallahu umurah. Kemudian ya kawan, hal ini juga berdasarkan hadis lain. Ada riwayat lain yang menyebutkan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua daripada jihad. Suatu hari Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seorang pemuda yang gagah. Nah, pemuda ini minta izin kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Dia ingin berjihad. Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berjihad di jalan Allah.
ketika mendengar permintaannya itu, Rasulullah SAW pun bertanya, laka abuan, apakah kamu masih punya orang tua? Ya. Kemudian kata laki-laki ini, qala na'am. Iya Rasulullah, aku masih punya bapak ibu di rumah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan orang tersebut, fafihima fajahid. Fafihima fajahid. Engkau berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Engkau berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Akhirnya laki-laki ini pun pulang dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Fahaqqul walidain haqqun azim. Kemudian kata Syekh, hak orang tua, hak kedua orang tua itu adalah hak yang sangat besar. Wa birruhuma amrun muta'akkadun atau amrun muta'akkidun. Dan berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah yang sangat ditekankan. Muta'akkid. Ya. Kalau antum memahami pelajaran nahwu, ada yang namanya lamul taukid. Taukid itu apa? Lam yang untuk apa? Lamul taukid, untuk menekankan. Lafi khusr, sungguh benar-benar dalam keadaan merugi. Innal insana lafi, lamnya itu apa? Lamut taukid. Lam yang manfaatnya untuk menekankan. Lafi khusr, manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu dan seterusnya. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah menjelaskan tentang pengertian apa itu bir. Ya. Apa itu apa? Bir. Jadi antum bayangannya jangan yang aneh-aneh ya. Al-bir. Bir ini maksudnya kebaikan. Apa yang dimaksud dengan al-bir? Kata beliau hafizahullah, kalimatun jami'atun tatanawalu jami'as sunufil ihsan wa karimil muamalat. Al-bir kan birrul walidain. Bir itu adalah kalimatun jami'ah tatanawalu jami'as sunufil ihsan. Dia adalah satu kata yang mencakup semua jenis kebaikan. Jadi kalau dikatakan birrul walidain, berarti kita harus berbakti kepada kedua orang tua dalam semua kebaikan. Dalam apa? Semua kebaikan. Inilah ringkasnya tentang pengertian albir. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Karena dengan berbakti kepada kedua orang tua itu akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua apa? Akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ikhwan sekalian, jika kita membuat orang tua kita marah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan murka marah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan apa? Marah dan murka kepada kita. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, an Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
ridho Rabbi fi ridhol walidi, wasakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Ridho Rabbi fi ridhol walidi. Keridoan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dengan keridoan orang tua. Wasakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu juga tergantung orang tua. Jika orang tua kita ridho kepada kita, senang kepada kita, sayang kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan sayang, senang kepada kita, ikhwan sekalian. Akan tetapi sebaliknya, jika orang tua kita marah kepada kita, gak suka dengan perilaku kita, sebel kalau melihat antum, kalau melihat kita, na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ikhwan, jika seandainya kita membuat orang tua marah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan marah kepada kita. Namun sebaliknya, jika kita membuat orang tua kita ini senang, bahagia, bahkan sampai ridho kepada kita, maka hal ini akan membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi itu ikhwan, jangan sampai kita intinya membuat murka orang tua kita ya. Jangan sampai kita membuat murka orang tua kita, karena resikonya sangat besar. Resikonya sangat besar. Oleh karena itu ya kawan sekalian, para ulama salaf terdahulu, mereka itu sangat berhati-hati dalam tanda kutip. Berhati-hati bukan berarti takut karena nggak pengen dekat dengan orang tua dalam hal yang negatif ya. Para ulama salaf mereka sangat berhati-hati ketika bermuamalah dengan orang tua mereka. Bahkan sangat menjaga sikap mereka ketika bersama ibunya. Coba suara dalam, coba dimatikan. Ayo, suara dalam. Itu yang atas dimatikan, tolong. Iya. Masih bunyi enggak? Tes. Ya, jazakallahu khairan. Masih bunyi ya, Pak? Allahu musta'an. Nah, begini. Jadi para ulama salaf terdahulu mereka sangat apa? Sangat menjaga sikap mereka, sangat menjaga perilaku mereka ketika di hadapan kedua orang tua. Ini alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis sebuah buku yang membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Anak kasih judul Hentakan Nafas yang Tak Terbalas. Ini anak ambil dari sabda Rasulullah SAW. Bukan sabda. Perkataannya Abdullah bin Umar. Yang mana ketika itu ada seseorang bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang baktinya kepada ibu. Jadi ketika itu laki-laki ini tawaf mengelilingi Ka'bah sambil menggendong apa? Ibunya. Ketika laki-laki ini sudah muterin Ka'bah dengan cara tawaf, dia datang kepada Abdullah bin Umar lalu bertanya, "Wahai Ibnu Umar, apakah sesuatu yang telah aku lakukan kepada ibuku ini, baktiku kepada ibuku ini sudah membalas jasa ibuku selama ini?" Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, walau hanya satu hentakan nafas pun ketika ibumu melahirkan itu belum membalas. Padahal laki-laki ini apa? Tawaf mengelilingi Ka'bah sambil membawa ibunya, menggendong. Tapi kata Ibnu Umar apa ikhwan? Belum membalas kebaikannya, walau hanya satu hentakan yang dihembuskan oleh ibunya. Padahal ibu kita dulu berapa nafas ikhwan ketika melahirkan kita?
mungkin puluhan, ya, 10, 20, satu hentakan nafas pun belum terrealisasikan. Maka sangat kurang ajar jika kita durhaka kepada ibu kita. Di sini juga anak membawakan kisah-kisah ulama tentang bakti mereka kepada ibu mereka. Anak bawakan salah satu saja. Semoga bisa memotivasi antum untuk berbakti kepada kedua orang tua. Anak bawakan kisahnya Ibnu Sirin. Ya, Ibnu Sirin. Ada yang namanya Sirin sini? Ya. Jadi diriwayatkan Ikhwan dari Hisham bin Hissan, dari Hafsah binti Sirin. Jadi Ibnu Sirin ini punya saudari namanya Hafsah. Ya. Hafsah ini rahimahullah pernah menceritakan kepada Hisham tentang sifat kakaknya ini, Muhammad bin Sirin. Dia mengatakan jika Muhammad, maksudnya apa? Muhammad bin Sirin. Jika Muhammad menemui ibunya, maka ia akan jarang sekali banyak bicara dengan ibunya. Ia juga tidak akan mengumbar omongan. Ini semua ia lakukan sebagai bentuk rasa hormat dia kepada ibunya. Ingat ikhwan, di garis bawahi. Jarang sekali banyak bicara, bukan berarti tidak bicara sekalipun. Dia bicara tapi seperlunya. Kenapa dia atau beliau rahimahullah sedikit bicaranya kepada ibunya? Karena beliau khawatir ada satu kata, ada satu kalimat yang bisa melukai ibunya. Masya Allah. Beda dengan kita mungkin ya, sebagian dari kita ngobrol sama ibunya kayak ngobrol sama temennya, pas-pas, bahkan bentak, naudzubillah. Ia juga tidak akan mengumbar omongan. Muhammad bin Sirin juga tidak akan mengumbar omongan. Masya Allah. Ini adalah kisahnya Muhammad bin Sirin. Sebenarnya masih ada kisah-kisah lagi yang menakjubkan dari Muhammad bin Sirin, dan beliau ini terkenal sebagai ulama yang sangat berbakti dengan ibunya setelah Uwais Al-Qarni. Ya. Pernah suatu saat Muhammad bin Sirin ini, ikhwan, mengetahui ibunya lagi di rumah, kemudian teriak-teriak, takut. Ternyata di bawah kolong itu ada lubang. Dan di situ ada kalajengking. Di riwayat lain disebutkan ada ular. Ada apa? Ada kalajengking. Di riwayat lain disebutkan ada ular di dalam rumahnya. Maka Muhammad bin Sirin ini langsung masukkan tangannya ke dalam lubang tersebut untuk mengambil apa? Hewan tadi. Ketika diambil, dibuang, dan ternyata tangannya melentung. Melentung kenapa? Karena disengat. Ya. Nah, suatu hari sahabatnya Muhammad bin Sirin bertanya kepada beliau, tanganmu ini kenapa? Kok sampai biru melemeng kayak gue? Melemeng besar. Temennya pun tanya, loh, antum ini kenapa? Kok sampai gigi itu bengkak ya? Akhirnya Muhammad Sirin pun menjawab, kemarin saya habis mengambil kalajengking atau ular. Ya. Karena di situ di dalam rumahku, lalu aku tersengat. Loh, tapi kamu tersengat seperti ini, apa nggak sakit? Nggak apa-apa, aku yang tersengat, aku yang merasa sakit daripada ibuku nanti yang tersengat. Masya Allah. Dia rela tersengat oleh kalajengking, padahal kan punya racun ya. Atau riwayat lain menyebutkan ular. Dia rela tersengat dengan hewan ganas seperti itu. Agar apa? Agar ibunya tidak tersengat. Masya Allah. Rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati Muhammad bin Sirin. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, hadzal hadis nadhirul hadis alladzi qablah. Hadis ini maksudnya apa? Hadis yang menyebutkan tentang ridho Allah
tergantung ridho orang tua. Murka Allah tergantung dengan muka orang tua. Nah, hadis ini menunjukkan atau berkaitan dengan hadis sebelumnya. Hadis yang apa, ikhwan? Hadis yang apa tadi? Hadis yang menyebutkan tentang ridho Allah tergantung dengan ridho orang tua. Dan murkanya Allah tergantung dengan murkanya orang tua. Hadal hadis nadhiru hadis alladzi qablah. Hadis ini berkaitan dengan hadis sebelumnya yang tentang jihad, ya. Suruh jihad kepada kedua orang tua. Fa fihil jam'u baina haqqillah subhanahu wa ta'ala wa haqqil walidain. Di dalam hadis tersebut terdapat haknya Allah subhanahu wa ta'ala dan haknya kedua orang tua. Wa anna ridallah tabaraka wa ta'ala fi ridal walidain fasakhatuhu tabaraka wa ta'ala fi sakhatil walidain. Maka ketahuilah wahai ikhwan sekalian, ketika Allah subhanahu wa ta'ala ridho, itu Allah ridho tergantung dengan orang tua kita dalam hal kebaikan. Ingat, dalam hal kebaikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan murka jika orang tua kita murka ketika melihat hal-hal buruk yang kita lakukan. Terlebih lagi ketika kita melakukannya kepada orang tua kita. Kayak bentak, tidak mau menuruti perintahnya yang ma'ruf. Ini adalah salah satu hal yang akan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Fal walidu yutlabu ridahu wa yubta'adu an sakhtihi. Wa la ya'ni hadha an yuta'a idza amara bil maksiyah. Ini antum harus perlu ingat ya. Ini poin penting, ikhwan. Meskipun kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita, namun ingat, berbakti itu pada hal-hal yang ma'ruf. Pada hal-hal yang apa? Ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Hal-hal yang baik. Jadi sebaliknya, kalau orang tua kita memerintahkan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, yang tidak sesuai syariat, bahkan yang mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan ditaati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Di antara contoh perbuatan yang buruk itu Allah sebutkan, apabila kedua orang tuamu, bapak ibumu, memerintahkan engkau untuk mempersekutukan Allah. Jadi bapak ibu kita, naudzubillahi min dzalik, memerintahkan kita gawe sajen. Nggo ngapa? Memadang. Siapa sing madang kowe? Jin, ya, setan. Gawe sajen. Rong tumpeng. Segane kuning, abang, putih, ya. Warna-warni. Lalu taruh di bawah pohon. Untuk apa, Pak? Untuk apa, Bu? Supaya penunggune ora ganggu dewek. Ditaati enggak, ikhwan? Ditaati enggak? Ya taati enggak? Tidak. Kenapa tidak ditaati? Karena termasuk perbuatan syirik sesat. Ya. Maka nggak usah ditaati. Terus bagaimana, Ustaz? Antum kabur aja pergi, ya. Atau kalau bisa antum menasehati dengan baik, dengan kata-kata yang baik. Jangan dengan kata-kata yang tercela. Contoh lain, bapak antum misalnya, maaf, yang masih senang ngemil apa? Ngemil asap, alias apa? Udut, ya. Ana mohon maaf ini. Misalnya,
bapak antum. Nggak mungkin ya ibu antum ya, masa ibu antum merokok masa ada? Enggak lah, naudzubillah. Ya mungkin ada di antara abi kita, ya. Ada di antara abi kita yang masih ngerokok. Lalu minta tolong antum buat beliin gudang garam, ya. Antum beliin rokok gitu, gudang garam. Nggak apa lah, gudang garam kegedean, ya gudang garam gede banget, ya kan? Atau yang lainnya. Antum kira-kira menaatinya nggak ya kawan? Hah? Menaati apa malah joinan? Naudzubillah ya. Gantian gitu, ya bapak kes pisan nyamping pindo ya pak. Ditulang mana nih? Nah ini perbuatan mungkar ya kawan, nggak boleh, jangan. Terus gimana Ustaz? Ya tuh bilang aja maaf pak, nggak bisa. Maaf pak, nggak bisa. Ya. Kalau disabet gimana Ustaz? Mending disabet, ya. Disabet paling ya nggak sampai mati kan antum disabet sama bapak antum? Pernah disabet kan? Nggak mati enggak, insya Allah. Intinya ikhwan, jangan sampai antum saling tolong menolong dalam perbuatan yang buruk. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ingat perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Memberikan rokok itu kan termasuk dari perbuatan dosa. Kalau anak ini menganggapnya sesuatu yang haram karena bisa merusak tubuh. Dan sesuatu yang merusak tubuh itu diharamkan dalam Islam ya kawan. Apalagi dokter itu sudah ijma, sudah sepakat. Merokok ini berbahaya, bahkan ditulis merokok membunuhmu. Ya. Nah Ustaz, tapi kan dengeng, nini nenyong, kaki nenyong, 10-an tahun udut orang mati-mati. Kepriwe gue. Ya. Nanti udut bayi Ustaz, ya enggak ya Pak. Kakek kita, nenek kita misalnya, bukan nenek ya, kakek kita misalnya, ada yang masih ngerokok, atau orang lain misalnya, udah tua ngerokok malah sehat, naudzubillah, itu bukan berarti Allah sayang kepada dia. Antum ingat, istidraj, ya. Apa itu istidraj? Sesuatu yang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba melakukan maksiat, lalu apa? Dia merasakan nikmat nyaman, itu adalah istidraj yang Allah ulur sampai batas waktu tertentu. Ketika nanti sudah waktunya, Allah akan cabut nyawanya sekonyong-konyong. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawanya seketika itu. Naudzubillah. Maka tidak bisa dijadikan dalil, ya. Jadi itu ikhwan, yang terakhir tadi, sepertinya waktunya sudah selesai. Jangan taati kemaksiatan ketika orang tua kita, atau jangan taati orang tua kita ketika memerintahkan kemaksiatan, ya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan yang perlu dilakukan, yang diperintahkan oleh suatu makhluk, manusia, jin, malaikat, yang lainnya, pohon mungkin yang bisa gerak ya, naudzubillah misalnya kalau ada. Itu tidak boleh kita taati perintah mereka. Untuk apa? Fi maksiatil khaliq, untuk bermaksiat kepada Khaliq sang pencipta. Intinya jangan mentaati hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah, yang bisa membuat kita bermaksiat kepada Allah, supaya Allah tidak murka kepada kita. Hada fa jazakumullahu khairan.